Oke pemirsa, selamat siang, selamat berjumpa kembali bersama kami di channel Tirin Openg tentunya yang selalu membahas tentang solusi permotoran atau perbengkelan. Khususnya di mana pada kesempatan siang hari ini kami bersama Tirin Openg akan membahas bagaimana cara memasang apa Om ini? Kopling, area kopling. Area box kopling motor Jupiter MX tentunya. Mungkin bagi para pemula bisa mengambil pelajaran yang maksimal untuk pembelajaran di mana cara memasang box kopling, karena kebetulan motor ini sudah dalam kondisi terbongkar ya. Tapi sebelum kita melanjutkan bagaimana cara memasang atau merakit blok kopling motor Jupiter MX, maka dengan ini kami berharap mudah-mudahan pemirsa semua selalu membantu dengan cara subscribe sebanyak-banyaknya ya, untuk mendapatkan notifikasi baru dari Tirin Openg. Oke, kita lanjutkan pembahasan yang akan dilakukan oleh mekanik kita Tirin Openg. Ya, pertama pemasangan bintang, rupanya kayak bintang ya, ngarani bintang bontolan mekanis. Oke, jangan takut terbalik ya. Ini jika terbalik kan tidak menyempas. Ini lubangnya kan cenderung lebar sebelah ini. Mungkin bisa dilihatkan ke pemirsa. Ini masangnya ke sini, ini jangan takut terbalik. Ini kalau terbalik ya bautnya nggak bakal pas jika terbalik. Ini pasang aja ya, jangan takut. Ini stopper harus posisi di sini ya. Stop dah. Kancingnya sudah terpasang belum? Cara pengencangannya, kencangkan aja, putar terus ngancing sendiri. Tidak perlu tahanan. Ini untuk semua jenis motor atau Khusus untuk MX Fiction? MX Fiction ya? Ya, dominan ke MX ke Fiction. Ini ring bandul ya. Ini bandul primer. Lalu pasang spinya mana ini? Spinya ini. Sepinya enggak. Aduh, Kletor ini. Nah, ini spinya lebih baik nusul. Kalau spinya duluan susah. Lebih baik spinya nusul. Ya, selek tep. Ini sudah ngancing ini. Udah ngancing. Lalu pasang gigi primer. Ini caranya guys, pasang ke spi. Lalu has kopling. Nah, jangan lupa ganjel nih, bok lalen ya. Sing ora kelalenan ya, sing pinter-pinter ya Tentunya orang kelalen. ora kelalen. ring diusahakan yang tumpul nih ke arah ke dalam ini, yang nah ini kan bisa ada dilihat ke pemirsa itu. ini kan ada yang tumpul, ada yang tajam. Ini yang tajam ke depan. Nah, ini. Oke. Yang satu mana ini?
Ini gigi apa namanya ini? Ini gigi primer. Di sebelum kita masang gigi primer pasti di sini ada ringnya ya. Iya. Made in ketok atau made in Ini bagi yang belum punya alat-alat canggih ya, bisa menggunakan kancing ya, seperti bekas gigi rasio, bisa pakai gear depan itu untuk mengancing ini. Kalau udah punya alat impact apa ya enggak perlu. Ini kalau yang belum punya kan perlu, nimbang diketok-ketok malah cenderung rusak ya. Ya. Gunakan gigi primer Bekas ya. bekas. Bisa. Ini semua untuk giginya pemasangannya sendiri itu gigi motor sembarang ya. Sembarang motor bisa, yang penting ada ringi-ringihnya. Apa ringi-ringih itu? Ada giginya. Ya seperti itu. Jika sudah terpasang maka kita akan mudah mengencangkan. Alat seperti ini tapi bermanfaat sekali, bro. Barang bekas bisa dipakai. Barang bekas bisa dipakai bagi mereka atau yang pemula. Mungkin ini bagi yang sudah terbiasa sih nggak asing ya, bro ya. Tapi karena bagi untuk pemula mungkin ini sangat dibutuhkan sekali untuk mengencang bagian-bagian mur yang ada di ini namanya? Di bagian gigi primer atau sekunder. Iya, primer sekunder. Caranya dipasangkan di sini lalu dikencangkan. Mungkin ini juga ya. Ini tetap pakai ini ya, tahanan. Ini nggak bisa tahanan sih karena ini dalam. Ini namanya apa ini Om? Ini namanya Ini namanya tahanan, sebenarnya ini tahanan puli buat motor matic. Iya ya, bagi yang sudah punya ini diusahakan memakai tahanan puli untuk motor matic. Takutnya nanti rompol malah cenderung bahaya. Nah, kadang sulit. Kadang pakai alat seperti ini saja masih sulitan karena ini cenderung aluminium, maka barangnya akan mudah pecah. Masih perlu ditahan ya? Masih perlu. Ada yang lebih canggih lagi alatnya ini. Ada yang lebih canggih lagi untuk menahan blok kopling. Nah, ini sebelum ini alat untuk menahan pengencangan blok tahanan kapas kopling namanya ini apa namanya ini bahasa mekanik kayak sebagian yang ngomong ya ben gampang penganuan kopling lah ya. Arah gampang ya. Kopling. Bisa ketonik ya ini seperti ini ya. Oke pemirsa, karena ini juga pengetahuannya mungkin terbatas. Ya yang jelas kalau memasang seperti ini kita membutuhkan untuk mengencangkan mur di sini, maka kita membutuhkan alat yang seperti ini. Bekas gear belakang. Caranya dikasih mur. Nah, ini ya. Nah, seperti itu. Dipaskan dalam posisi yang seperti apa ya? Aman, yang kira-kira aman saja lah. Kira-kira nyantol aja. Karena takutnya jika tidak benar-benar pas maka terjadi kehancuran pada dudukan kampas koplingnya, ini malah lebih repot. Nah, ini ekstra hati-hati sekali. Wah, super.
Super canggih sekali ya alatnya ini. Alatnya ini tradisional, Mas. Tradisional. Sebenarnya dalam permotoran mungkin perbengkelan segala inspirasi atau ide-ide itu juga merupakan suatu alat yang bila mana keterbatasan alat untuk contohnya seperti ini untuk mengecangkan baut kita cukup menggunakan bekas gear cerdas sekali ini. Oke, gear sudah terpasang, bautnya sudah terpasang kencang, terus di sini juga tidak mengalami kerusakan. Kalau panjenengan belum punya, maka ini carilah bekas motor Grand, motor bisa. Grand. Tapi yang model tipe kayak punya produk Triple S kan banyak lubang-lubang ini. Oh iya, untuk Triple S. Nah, ini mungkin ini butuh pengeboran ya? Enggak perlu, udah ada. Udah bekas. ada, dikasih ini penahanan 2 untuk terusan dikasih mur. Juga bisa buat menahan puli juga bisa ini. Iya. Multifungsi. Nanti kita di channel yang lain mungkin bisa membagikan cara mengecangkan puli apa ya? Iya, bisa pakai alat seperti ini. Oke. Iya. Lanjut kembali pemasangan kampas kopling. Tinggal pemasangan kampas kopling, mungkin pakai urutan apa tidak ini? Ya kalau sesuai prosedur cara pemasangan ya harus pakai urutan. Ya sebenarnya udah ada logo-logo kan harus sejajar, misalnya sejajar seperti logo. Kasih pemirsa itu yang mungkin bagi pemula bisa mempelajari urutan yang pertama itu ada logonya. Ini logo ini ya, mana ini? Logo yang misalnya ini ada tulisan FP ya selalu sejajar FP. Oh, jadi setelah kita memasangkan ini misalnya di sini, kita akan menggunakan patokan sebagai tumpuan ini harus sejajar. Misalnya ini ada ini pemirsa sangat kecil sekali ya. Aduh, luput ini. Ini tulisan kalau di sini ini FP, kita pasangkan di sini, maka FP-nya harus sejajar FP semua. Nah, seperti ini contohnya. Ini kalau menurut versi saya sih. Ini menurut versi Dirin Openg sebenarnya. Mungkin kalau bagi yang sudah pengalaman hal ini tidak menjadi suatu patokan yang pasti. Dan plat koplingnya juga ini kan sebelah tumpul, sebelah tajam. Kalau saya sih, menurut kalau saya tetap yang tajam ke arah ke Luar apa ya? luar. Yang tumpul ke dalam. Itu kalau saya. Mungkin bagi mekanik liar lain Ya punya itu cara lain cara ya. sendiri. Monggo aja, sah-sah aja ini kan. Menurut saya ini tetap logo arah ke agar maksud dan tujuan agar kan mudah dilihat, nggak perlu kayak gini nih. AP-nya sejajar terus di sini. Tapi ini yang tajam di luar. Kalau misalnya FP-nya di sini nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa sih, sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kadang kan dalam pemasangan waktu pembongkaran orang waktu dulu misalnya udah di sejajar FP terus. Nanti kalau digeser-geser pasti akan berubah menyetel strut kopling lagi. Kalau ini kan nggak mesti center semua. Iya. Tapi kan kudu sejajar. Harus sejajar. Lebih enak. Juga cara pengetahuannya mungkin kepada pemirsa lebih jelas ya. Untuk bagi para yang pemula. Dan untuk pemasangan tutupnya ini juga kan ada tandanya ini. Ini sebenarnya udah mempunyai tanda. Kalau yang punya tanda ya, kalau ada yang nggak ada ya nggak perlu. Ini kan ada ini titik. Ini kan ada titik. Cari di sini ada titik lagi. Nah, ini kan ada titik. Ini harus disejajarkan. Nah, ini kan pas. Kalau nggak sejajar pasti nggak pas. Ya, gantung. Gantung. Ini.
mungkin kelihatan jelas apa enggak ya pemirsa untuk coba dibuka kembali untuk pemasangan tutupnya ini coba Ini kan ada titik. Nah, ini ada nah titik. ini ada titik Ini harus sejajar dengan titik yang ini pasti pas ya. Pasti pas. Kalau tidak pas ya enggak pas, ora pas ya. Coba aja nih. Nah, pas tapi kan enggak kurang maksimal ya. Intinya ya harus sejajar. Karena mungkin kode-kode dari Jepangnya sono juga merupakan suatu keharusan bagi kita supaya memasang salah satunya ini tadi tutup itu bisa maksimal dan sejajar. Bahasanya ya sepaneng lah ya. Sepan lah. Penak memang soalnya ini orang Jawa sih ya. Bengkel Jawa Tulen. ya maaf aja ini ngomongnya si kekok. Oke, baru-baru aja ini bikin video. Karena sekarang ini udah zamannya. Udah zaman. Kami termasuk terpengaruh zaman. Karena zaman itu akan mengalahkan segala-galanya. Tapi mungkin ada hikmah ya dari semua ini. Zaman media sosial apa-apa di video. Wong boleh sapi di video. Wong kerja di video. Wong madang di video. Ya wong apa video? Ya mungkin karena keahlian kita di sini, Kalian kita bisanya seperti ini. Iya, sebagai ya utik-utik lah ya. Ikut aja. Bikin video siapa tahu bermanfaat. Tetap mengikuti zaman, mengikuti arus lah intinya. Enaknya kan hidup kan mengikuti arus. Kalau melawan arus kan susah. Pegel. Mungkin ini untuk kelanjutannya dikencangkan dulu. Nek kameranya ora jelas iki yo ngapura bae. Maaf saja karena terhalang kamera juga, keterbatasan. Dikencangkan. Cara mengencangkannya juga mungkin butuh aturan ya. Ini cara mengencangkan ini Enggak, harus disilang. Disilang. Di sini supaya tidak terjadi position. Ini sudah semua berarti. Ini tinggal tutup. Bisa tetap bisa dipakai ya, buat tahanan. Ini alat kok serbaguna ya. Yang tadi untuk mengencangkan mur bagian apa yang di dalam itu, di bawah menggunakan alat seperti ini juga mengencangkan tutup blok kopling juga menggunakan alat seperti itu. Udah selesai semuanya, udah kelar, udah tutup lah, mesti ngerti lah, nutup tok ini. Tinggal nutup ya 100% jelas tahu ya. Oke pemirsa, mungkin itu yang bisa kami bagikan bagaimana cara merakit pemasangan di wilayah blok kopling untuk motor sebangsa Jupiter MX atau mungkin sama ya dengan Vixen ya. Oke pemirsa, mungkin itu yang bisa kami bagi dalam kesempatan siang ini. Terima kasih sebelumnya. Salam channel Dirin Obeng.